Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Bapak harap kabarnya semua baik-baik saja ya. Oke, minggu lalu kita sudah ulangan harian yang pertama. Ya, nilainya semua sangat memuaskan. Ya, bagus semua nilainya. Oke, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi yang selanjutnya atau pelajaran yang selanjutnya. Kita akan masuk dalam pelajaran yang kedua. Oke, pelajaran kedua tentang apa? Aku mampu membedakan perbuatan baik dan perbuatan buruk. Oke, sebelum kita melanjutkan pelajaran hari ini, kita terlebih dahulu berdoa ya. Sebagai orang-orang yang beragama, kita berdoa terlebih dahulu. Oke, silahkan anak-anak semuanya mengambil sikap berdoa. Mengambil sikap berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas pengetahuan yang telah Kau anugerahkan kepada kami. Bantulah kami agar dapat menggunakan pengetahuan tersebut untuk memahami segala yang baik dan yang buruk, sehingga kami mampu menentukan hal terbaik yang sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, kita sudah berdoa, kita akan melanjutkan pelajaran hari ini. Nah, sebelum kita belajar, kita perlu mengetahui apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran hari ini. Ya, tujuan yang pertama, anak didik mampu membedakan perbuatan yang baik dan yang buruk. Yang kedua, anak didik mampu menjelaskan akibat dari perbuatan buruk dan buah dari perbuatan baik. Kemudian yang ketiga, anak didik mampu meneladani sikap Santa Elizabeth untuk berbuat baik. Langsung saja kita lanjutkan. Apa arti dari perbuatan baik? Apa ya kira-kira? Ada yang sudah tahu? Ya, betul sekali. Sikap yang membuat Tuhan dan semua orang bahagia. Apalagi perbuatan yang tidak berlawanan dengan aturan dan norma yang berlaku. Nah, itu arti dari perbuatan baik. Kemudian, contoh-contoh dari perbuatan baik itu apa saja? Apa saja ya? Ada yang tahu anak-anak semuanya? Ayo, coba dicari contohnya apa saja. Ya, oke. Menghormati orang tua. Nah, seperti pada gambar ini. Jadi kita harus hormat pada orang tua. Atau ketika kita menghormati orang tua, itu sudah menunjukkan perbuatan baik kita. Kemudian menyayangi teman. Tentu anak-anak semuanya memiliki teman-teman. Jadi kita kalau sudah menyayangi teman, itu juga sudah menunjukkan sebuah contoh perbuatan baik. Memberi sedekah atau berbagi, entah itu berbagi makanan, berbagi minum, berbagi alat tulis mungkin, ya, atau berbagi yang lainnya. Kemudian menyayangi adik atau kakak. Nah, seperti pada gambar ini, akur semuanya, tidak ada yang bermusuhan. Rajin berdoa. Ayo, siapa yang di sini rajin berdoa? Ayo angkat tangan. Siapa yang rajin berdoa? Oke. Semua rajin berdoa ya. Oke, mantap. Semua ini adalah anak-anak Tuhan. Oke, jadi kita harus rajin berdoa. Nah, apa arti dari perbuatan buruk? Tadi kita sudah membahas mengenai
arti dari perbuatan baik. Sekarang perbuatan buruk. Apa sih ya? Ya, artinya tindakan yang membuat Tuhan dan semua orang menjadi sedih. Nah, itu satu lagi perbuatan yang berlawanan dengan aturan dan norma yang berlaku. Nah, ini arti dari perbuatan buruk ya. Apa saja contoh dari perbuatan buruk itu? Contohnya apa saja? Ayo disebutkan. Ada banyak sekali. Mengejek teman. Siapa yang di sini sering mengejek teman? Ayo. Siapa? Ya, bagus, enggak ada ya. Jadi, kalau ada yang mengejek teman, diingatkan, itu perbuatan yang buruk loh. Jangan mengejek teman. Kita harus menyayangi teman. Kemudian berkelahi, ini juga buruk. Siapa yang sering berkelahi atau pernah berkelahi? Nah, nggak boleh kalau berkelahi ya. Kenapa? Karena kita menyakiti orang lain ya. Kemudian berbohong. Ayo, siapa yang pernah berbohong? Ayo, siapa yang pernah berbohong? Jangan dilakukan berbohong ya. Itu juga perbuatan yang buruk. Pamit dengan papa mama, bapak ibu, bapak mama, pamitnya mau belajar, nggak taunya main game online. Wah, berbohong ini, nggak baik ya. Oke. Melanggar nasihat orang tua. Ayo, siapa yang pernah? Ya, malas belajar ini. Meskipun kita belajarnya secara jarak jauh, baik melalui dalam jaringan maupun luar jaringan, jangan sampai malas belajar. Meski kita belajarnya di rumah ya, jangan malas belajar. Kita harus tetap semangat. Kalau kita malas belajar, nah itu sudah menunjukkan perbuatan yang buruk. Tuhan gak mencintai. Oke. Mencuri. Nah, ini apa lagi ya? Oke, ini beberapa contoh. Nanti ada yang lain lagi disebutkan. Masih banyak lagi ya. Kemudian akibat dari perbuatan buruk. Jadi kalau kita melakukan perbuatan yang buruk, itu ada akibatnya. Apa ya akibatnya? Ayo, ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Ini akibatnya, dijauhi oleh teman-teman. Kemudian apalagi? Kita tidak diberkati oleh Tuhan. Dimarahi oleh orang tua. Ayo. Ini akibat dari perbuatan buruk. Jadi jangan melakukan perbuatan yang buruk ya. Setuju semuanya? Ya, oke, setuju. Sip, mantap. Nah, buah-buah dari perbuatan baik. Jadi kalau kita melakukan perbuatan baik, kita akan tumbuh menjadi anak yang sabar, disenangi oleh banyak orang, serta dicintai oleh Tuhan. Nah, ini mantap sekali. Di sini kita akan bersama-sama mendengarkan kisah dari Santa Elizabeth. Anak-anak semuanya silahkan menyimak ya. Didengar, disimak. Bapak akan membacakannya ya. Iya. Elizabeth ialah putri Raja Hungaria. Ia dilahirkan pada tahun 1207. Ketika masih sangat muda, Elizabeth dinikahkan dengan Louis, penguasa Thuringia.
Elizabeth seorang mempelai yang cantik. Ia juga amat mengasihi suaminya yang tampan. Louis membalas kasih istrinya dengan segenap hatinya. Tuhan mengaruniakan kepada mereka 3 anak dan mereka hidup berbahagia selama 6 tahun. Kemudian mulailah penderitaan Elizabeth. Louis wafat karena suatu wabah penyakit. Elizabeth demikian pilu hatinya hingga ia berseru, "Dunia sudah mati untukku, dunia beserta segala kesenangannya." Sanak saudara Louis tidak pernah menyukai Elizabeth, karena Elizabeth biasanya membagikan banyak makanan kepada kaum miskin. Semasa Louis masih hidup, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi sekarang mereka dapat berbuat apa saja kepada Elizabeth. Segera saja putri yang cantik dan lemah lembut ini diusir dari istana beserta ketiga anaknya. Elizabeth dan anak-anaknya sering menderita kelaparan dan kedinginan. Namun Elizabeth tidak mengeluh. Ia malah mengucap syukur kepada Tuhan dan berdoa dengan lebih tekun. Elizabeth menerima penderitaannya sama seperti ia menerima kebahagiaannya. Sanak saudara Elizabeth datang menolong, sehingga ia beserta anak-anaknya mempunyai tempat tinggal kembali. Pamannya menghendaki agar Elizabeth menikah lagi karena ia masih muda dan cantik. Akan tetapi orang kudus ini telah bertekad untuk mempersembahkan dirinya kepada Tuhan. Ia ingin meneladan semangat kemiskinan Santo Fransiskus. Elizabeth kemudian tinggal di sebuah desa miskin dan menghabiskan sisa hidupnya dengan melayani mereka yang sakit dan miskin. Ia bahkan pergi memancing sebagai usaha untuk memperoleh tambahan uang bagi kaum miskin yang dikasihinya. Elizabeth baru berusia 24 tahun ketika wafat pada tahun 1231. Menjelang ajalnya, orang dapat mendengarnya bersenandung pelan di atas pembaringannya. Ia yakin betul bahwa Yesus akan membawanya kepadanya. Santa Elizabeth mempunyai cinta kasih yang amat besar bagi kaum miskin. Sebagai pengikut Kristus, kita pun dipanggil untuk tergerak oleh belas kasihan melihat penderitaan sesama. Nah, anak-anak, ini kisah dari Santa Elizabeth. Menarik sekali bukan? Iya, sangat menarik kisah ini. Nah, sikap yang bisa kita teladani dari Santa Elizabeth itu sangat menyayangi orang miskin. Kemudian apa lagi selain ini? Ayo sebutkan. Ya, suka berbagi makanan. Ada lagi, suka menolong. Kemudian selalu bersyukur. Memiliki daya juang yang tinggi. Nah, itu tadi sikap yang bisa kita teladani dari Santa Elizabeth. Nah, anak-anak, kita akan refleksi bersama-sama dari materi atau pelajaran kedua pada hari ini. Nah, perbuatan baik apa saja yang sudah anak-anak lakukan kepada orang tua, kepada guru, kepada teman-teman? Perbuatan baik apa saja yang sudah anak-anak lakukan?
kepada orang tua, guru, dan teman-teman. Nah, anak-anak bisa menuliskan refleksi ini di buku tulis masing-masing ya. Ya, ini hanya refleksi. Jadi, untuk mengingat kembali perbuatan-perbuatan baik yang sudah dilakukan oleh anak-anak ya. Nggak usah dikirim ke Bapak. Ini untuk pribadi. Nanti kalau sudah ditulis perbuatan baiknya ini, silakan anak-anak minta tanda tangan dari orang tua. Oke? Minta tanda tangan atau paraf dari orang tua. Oke? Setuju ya? Ya, mantap. Nah, sekarang sebelum mengakhiri, ya, kita akan merangkumnya dalam sebuah lagu. Ya, ini lagu bisa mewakili dari pelajaran kedua pada hari ini. Apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Oke, itu tadi lagu penutupnya. Kita ulangi ya bersama-sama. Semua ikut nyanyi ya. Jadi jangan kita berbuat yang buruk, tapi berbuatlah yang baik. Karena dimanapun kita melakukan perbuatan, entah itu baik, entah itu buruk, Tuhan selalu melihat dimanapun kita berada ya. Kita ulangi bersama-sama, yuk semuanya yuk. Yang lagi tiduran menonton video ini, yang lagi tiduran, duduk, atau lagi sambil nonton TV, kita bersama-sama berdiri sambil bergoyang ya. Bapak juga ikut bernyanyi nih, yuk. Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Oke, anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita sudah mempelajari materi pada hari ini. Jangan lupa untuk selalu belajar dalam keadaan yang semangat ya. Tetap jaga kesehatan, Tuhan memberkati. See you.